Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang punya keluhan. Keluhan sama pemerintah, keluhan sama masyarakat secara umum, keluhan terhadap kelakuan dari perusahaan misalnya. Makanya orang-orang akan berkumpul dengan tujuan yang sama untuk bertindak terhadap terhadap keluhan-keluhan itu tadi kepada orang-orang tadi, kepada kelompok-kelompok tadi. Inilah esensi dasar dari gerakan sosial dan ini akan dijelaskan dengan resource mobilization theory. Oke, gerakan sosial. Kita kali ini akan bahas tentang gerakan sosial. Ini adalah menurut Morrison upaya sengaja dan sukarela dari sekelompok individu untuk mengorganisir tindakan secara massal untuk mendorong perubahan atau justru menghambat perubahan tertentu. Ini adalah satu bentuk tindakan bersama ketika masyarakat merasa kecewa dengan satu hal tertentu atau satu fenomena tertentu. Di situ kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk mengumpulkan suara orang-orang yang merasa ada eh, perasaan yang sama, ada kekecewaan yang sama, ada kegundahan terhadap masalah-masalah tertentu, maka mereka kemudian mengumpulkan upaya bersama untuk melakukan sesuatu. Sesuatu itu bisa apa saja yang jelas terorganisir. Makanya ini dikatakan sebagai upaya terorganisir dan kolektif oleh sekelompok orang untuk berusaha melakukan tindakan tertentu. Orang-orang ini kemudian membahas apa sih yang bisa mereka lakukan terhadap fenomena yang terjadi di masa sekarang itu, gitu. Yang mereka merasa bahwa mereka mungkin sama-sama kecewa dengan hal itu, mereka merasa punya keluhan terhadap hal itu, sehingga uh, mereka merasa punya power untuk melakukan perubahan sosial, perubahan politik maupun ekonomi, sehingga kemudian mereka kemudian mengambil tindakan tertentu. Tindakan itu bisa apa saja, bisa berarti advokasi. Misalnya mengenalkan kepada orang bahwa ada kekhawatiran tertentu kepada masyarakat umum gitu. Misalnya kita bisa lihat dalam bentuk demo ataupun dalam bentuk kampanye sosial media yang kita juga bisa lihat sekarang gitu. Eh, dan kemudian ada mereka menghubungi misalnya LBH untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga ada struktur kekuasaan yang kemudian tergoncang atau berubah atau setidaknya struktur kekuasaan tersebut eh, berusaha untuk ditantang keberadaan mereka sehingga mereka mau berubah pikiran sesuai dengan apa yang dengan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh tadi pihak yang kelompok yang apa protes itu tadi gitu sehingga ada perubahan sikap gitu. Ini sebenarnya kita ketahui di kehidupan sehari-hari. Kalau teman-teman sekarang ada di sebuah organisasi gitu misalnya, ada orang-orang yang berkumpul dengan pemikiran-pemikiran yang sama. Teman-teman mungkin merasa bahwa, oh aku punya kekecewaan dan kekhawatiran yang sama terhadap apa gitu misalnya. Eh, maka kemudian teman-teman akan ngobrol sama orang ini secara terus-menerus. Ketika obrolan itu bukan hanya sekedar obrolan, tapi kemudian ada upaya lebih untuk menggalang dukungan dari lebih dari satu orang, dari banyak orang. Maka mulai terbentuklah satu kelompok yang berdasarkan pada ketidakpuasan. Karakteristik gerakan sosial yang kedua adalah ketidakpuasan kolektif. Jadi kolektif itu berarti adalah sekelompok orang, bukan hanya satu orang, gitu. Ketika suara-suara itu kemudian menjadi satu, maka ada pendapat-pendapat yang sama di antara satu orang dengan yang lain, gitu. Nah, kemudian orang-orang ini ketika mereka mulai berpikir untuk ayo lakukan sesuatu, bertindak sesuatu, kita pasti bisa melakukan sesuatu untuk mengubah situasi yang seperti ini. Maka dalam situasi yang seperti itu mereka akan melakukan aksi kolektif gitu. Bukan hanya sebagai sebuah ketidakpuasan, tapi mereka akan melakukan sesuatu
gitu. Nah, ketika mereka sudah berpikir untuk membuat itu, maka akan ada cara-cara yang terorganisir gitu. Cara-cara terorganisir tersebut berarti bahwa mereka tidak hanya bertindak secara sporadis, bertindak secara acak atau menyebar gitu, tapi mereka mengatur sedemikian rupa strateginya agar goal atau tujuan mereka itu tercapai. Makanya ini dibilang goal oriented karakteristiknya gitu. Terus usaha itu bukan hanya satu kali, tapi mereka berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan itu secara bertahap sedemikian rupa sehingga nanti di masa depan mereka bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sehingga ada strategi-strategi yang mereka secara terus-menerus atur sedemikian rupa dalam bentuk macam-macam, advokasi, kampanye, sosial media, demonstrasi, tuntutan-tuntutan gitu. Dan biasanya ini berakar pada satu masalah-masalah tertentu. Gitu. Dengan demikian, ketika mereka melakukan tuntutan-tuntutan itu tadi, mereka melakukan aksi-aksi itu tadi, mereka menantang struktur kekuasaan. Gitu. Apakah gerakan sosial ini selalu berarti demonstrasi? Tidak. Gerakan sosial itu berbeda dengan demonstrasi, meskipun demonstrasi adalah salah satu bentuk hasil atau wujud dari gerakan sosial. Gerakan sosial kita akan bisa contohkan sesuatu yang kita kecewa gitu. Misalnya adalah kasus RU revisi Undang-Undang TNI yang kemarin Februari kemudian memicu ada gelombang demonstrasi yang puas. Apakah ini bisa dikatakan sebagai gerakan sosial? Ketika ada upaya untuk mengorganisir gitu, maka kemarin kita lihat bahwa ada upaya untuk ini mengaturnya begini caranya, demonya begini caranya, itu adalah ketidakpuasan kolektif ya. Kita tidak puas dengan apa yang terjadi. Kemudian ada upaya kolektif dari pihak-pihak tertentu untuk berusaha apa menantang struktur kekuasaan gitu. Sehingga kita tahu bahwa oh oke, ada sesuatu yang kita minta ubah, tolong diubah ini tuntutannya, revisi UU TNI tidak jadi disahkan. Permintaannya kan seperti itu. Kemudian kemarin kita juga ada demo di bulan Agustus yang membahas tentang tuntutan 17+8 gitu. Itu juga adalah satu bentuk gerakan sosial. Kenapa? Ada organisir, ada keluhan, ada upaya untuk mengorganisir, ada demonstrasi yang diupayakan. Tapi bukan hanya sekedar itu, tapi gerakan sosial itu juga berarti upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan perubahan-perubahan politik. Gitu. Kita bisa kasih contohkan ini adalah em, misalnya adalah kasus advokasi perlindungan terhadap atau menentang tambang yang ada di beberapa tempat ya. Misalnya ada di Sangihe, misalnya ada di Sukolilo dan Rembang yang dulu kemudian kita kenal dengan Kartini Kendeng. Mereka berusaha untuk menyuarakan, mereka berusaha untuk melakukan lobby. Misalnya mereka ketemu dengan eh, pengelola tambang, mereka bertemu dengan apa eh, mereka bertemu dengan pemerintah untuk melakukan lobby, mereka melakukan negosiasi, mereka kemudian juga menyuarakan kepada masyarakat bahwa ada kekhawatiran bahwa jika ini diteruskan maka akan ada dampak yang lebih signifikan. Mencari informasi mengenai dampak signifikan yang mungkin terjadi karena hal tersebut, yang artinya kemudian berusaha untuk menjangkau pakar di bidang eh, ekonomi lingkungan yang melihat dampak lingkungannya seperti apa, kemudian mereka memperhitungkan dampak lingkungannya, dipublikasikan dampak lingkungannya akan seperti apa. Itu adalah contoh-contoh gerakan sosial. Eh, Gerakan sosial yang sekarang juga ada adalah tentang kampanye menjadikan bencana di Aceh yang sekarang di bulan ini bulan Desember tahun 2025 itu menjadi sebuah bencana nasional yang dilakukan oleh banyak pihak juga gitu. Eh, di antaranya adalah Walhi, banyak LBH gitu, itu banyak sekali tuntutannya. Mereka kemudian membuat surat petisi. Ini adalah beberapa contoh gerakan sosial yang kita bisa temukan di kehidupan sehari-hari. Tapi eh, ini sebenarnya lebih luas. Gitu. Masing-masing organisasi biasanya punya visi yang tujuannya adalah
punya nilai tertentu yang ingin mereka upayakan sedemikian rupa, mereka juga menginginkan ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam struktur kekuasaan sehingga mereka memperhatikan isu-isu semacam ini. Ini dilakukan oleh organisasi-organisasi semacam eh, Greenpeace yang kemudian menginginkan ada perubahan struktur dalam kekuasaan agar orang-orangnya lebih memahami dan memperhatikan isu-isu lingkungan. Itu adalah contoh gerakan-gerakan sosial, teman-teman. Jadi apapun yang tujuannya menantang struktur kekuasaan secara terorganisir yang berasal dari kekecewaan masyarakat atau publik terhadap satu kelompok tertentu. Ini bisa berarti pemerintah, bisa berarti perusahaan, bisa jadi kelompok masyarakat tertentu. Itu adalah dan mereka mengelola diri secara terorganisir, itu namanya adalah gerakan sosial gitu. Dan ini kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan organisasi gitu, organisasi mahasiswa ketika mereka berorientasi untuk melakukan perubahan tertentu, eh, baik itu karena kecewaan terhadap masyarakatnya sendiri atau terhadap pemerintah, namanya adalah gerakan sosial. Oke. Ini contoh yang tadi satu yang saya sampaikan, Indonesia Gelap, berakar dari pengesahan RUU TNI yang eh, revisi, sorry, revisi Undang-Undang TNI. Kemudian ada upaya banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat umum, demonstrasi di berbagai kota, membuat karya seni yang berkaitan dengan hal itu, misalnya ini bayar itu. Kemudian ICW, kemudian aktor yang melibatkan banyak aktor, bukan hanya satu dua aktor, tapi banyak sekali. Tapi mereka secara terorganisir didasarkan pada ketidakpuasan terhadap transparansi proses legislasi dan arogansi, serta apa? Serta bagaimana ini eh, tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oke, kemudian terjadi demonstrasi masif di berbagai kota besar yang itu didasarkan pada pengelolaan di masing-masing daerah. Gitu. Nah, teori mobilisasi sumber daya itu berargumen bahwa untuk bisa mencapai tujuan, sebuah gerakan sosial itu membutuhkan bukan hanya ketidakpuasan kolektif, tetapi juga mereka membutuhkan sumber daya sehingga mereka bisa memanfaatkan momentum atau peluang politik untuk mencapai tujuannya itu. Gitu. Jadi eh, aspeknya ada beberapa. Ketidakpuasan kolektif itu wajib gitu. Tapi kemudian mereka terorganisir, yang mutlak dibutuhkan adalah bagaimana mereka punya kemampuan untuk memobilisasi atau menggunakan sumber daya itu dengan cara dan waktu yang tepat gitu. Sehingga biar mereka bisa mencapai tujuan. Itu sebenarnya teori mobilisasi sumber daya. Nah, eh, makanya ada beberapa macam sumber daya yang bisa dimobilisasi oleh berbagai organisasi itu tadi. Oke. Oke, eh, kita mau apa? Kita mau sukses nih di gerakan kita, termasuk di dalamnya di dalam organisasi kita. Saya contohkan kalau di sini adalah sebuah himpunan mahasiswa ya. Himpunan mahasiswa berusaha untuk misalnya mendorong perubahan yang signifikan, yaitu ruang bagi mahasiswa untuk lebih leluasa bergerak atau bertindak dalam organisasinya. Eh, maka mereka membutuhkan sumber daya ini gitu. Kalau mereka tidak puas dengan sesuatu, maka mereka akan harus mengumpulkan sumber daya ini gitu.
Yang pertama adalah semangat. Semangat itu maksudnya apa? Moral, kultural. Eh, Sama dengan tentara yang butuh dorongan nasionalisme, sama dengan bagaimana politik identitas atau kebanggaan terhadap identitas tertentu itu kemudian dimobilisasi dengan tujuan agar orang-orangnya termotivasi dan bersemangat. Maka eh, ada modal yang sangat abstrak yang berasal dari identitas orang-orang tersebut dan ikatan identitas orang tersebut dengan organisasinya. Nah, dalam hal eh, ini kita sebut dengan sumber daya moral kultural, yaitu simbolik yang berkaitan dengan makna, nilai, dan legitimasi. Eh, Contoh yang sangat jelas adalah ketika ada demonstrasi 212, kalau teman-teman ingat di tahun 2016 atau 17 ya, saya lupa. 2016 kalau saya nggak lupa, kalau saya nggak salah. Eh, itu adalah demonstrasi yang melibatkan masyarakat Indonesia yang Muslim yang merasa bahwa nilai agama Islamnya itu tercoreng oleh ungkapan Basuki Cahayapurnama yang pada waktu itu mengatakan tentang Al-Maidah ya. Eh, itu itu adalah salah satunya ya, bahwa dia kemudian tidak diperkenankan untuk mengutip ayat tersebut karena dia bukan seorang Muslim, dia tidak memiliki pemahaman yang baik gitu misalnya, kemudian dianggap sebagai blasfemi atau penistaan agama. Dorongan tersebut adalah dorongan moral gitu. Apa yang menyebabkan orang-orang ini kemudian eh, mau berangkat untuk berdemonstrasi itu adalah karena mereka punya dorongan moral yang sangat kuat terhadap Islam gitu. Dan ini apa? Bisa dilakukan dengan segala macam identitas, teman-teman. Contoh yang juga sangat kencang belakangan adalah tentang bagaimana Resbob kemudian membawa identitas suku Sunda dan melakukan penghinaan terhadap hal tersebut. Keluhan terhadap itu kan kemudian muncul secara masif sehingga ada pihak-pihak yang mengorganisir agar ada tindakan tertentu terhadap Resbob sebagai orang yang dianggap melakukan penistaan terhadap etnis Sunda itu sendiri. Nah, ini memobilisasi dukungan publik secara masif sehingga kemudian mereka mau. Ini adalah tentang mau atau tidak. Ini adalah tentang siapa yang dilibatkan di situ. Gitu. Artinya kalau kita bisa membuat diri kita relate terhadap kelompok-kelompok tertentu, maka tindakan-tindakan yang dilakukan itu kemudian menjadi benar. Eh, Misalnya adalah misalnya satu organisasi itu pasti akan, misalnya contohnya adalah eh, kemudian kata-kata dada jaya gitu. Itu adalah satu cara untuk memunculkan kebanggaan terhadap eh, kelompok tertentu, terhadap unit tertentu, sehingga orang-orang ini memiliki moral yang mendorong, yang mendukung, sehingga ketika dibutuhkan pengorbanan yang lebih untuk hal-hal yang semacam ini, mereka jadi mau gitu. Ini adalah modal moral kultural. Kemudian yang kedua adalah modal organisasional, adalah struktur formal atau informal yang kemudian memungkinkan adanya koordinasi aksi secara kolektif. Gitu. Ini berarti adalah modal di dalam lembaga itu sendiri yang memungkinkan adanya pengaturan sedemikian rupa untuk menggunakan sumber daya. Sederhananya adalah manajemen atau pengelolaan di dalam sebuah lembaga itu sendiri. Kita tahu bahwa ada banyak bagian gitu di dalam sebuah organisasi. Kita misalnya dari perusahaan aja ada general affairs, ada logistik, ada supply, ada maintenance, ada apa? Ada HR atau kepegawaian gitu, HRD gitu misalnya ya, human resource. Nah, masing-masing dari mereka bekerja secara spesifik untuk bagiannya masing-masing sehingga organisasi itu bisa berjalan secara optimal. Nah, ketika kita tahu bahwa ada satu bagian tertentu tidak berjalan optimal, maka akan ada ketimpangan di dalamnya, gitu. Misalnya adalah ketika berusaha untuk
misalnya dalam sebuah organisasi ada divisi penelitian, ada divisi pengerahan massa gitu, ada divisi media massa atau media sosial gitu. Ketika kita tahu bahwa ada divisi ketika pengerahan massa dan media sosial ini berjalan, tapi kemudian ada divisi funding, misalnya pendanaan itu tidak berhasil, maka orang-orang ini akan kesulitan karena ada uh, misalnya contohnya logistik yang tidak terpenuhi pada saat mereka turun ke jalan, misalnya. Itu adalah salah satu contoh permasalahan organisasional yang menjadi mutlak dibutuhkan gitu. Ini ini masing-masing gitu, pembagian yang secara apa kita lihat bagaimana mereka mengelola di dalam sebuah lembaga gitu. Contoh yang lain adalah ketika divisi penelitian atau riset itu tidak berjalan gitu, sehingga uh, pembagian tugas ini menjadi penting dan koordinasi antara satu pihak dan yang lain itu menjadi penting sehingga mereka bisa bergerak dengan cepat dan tepat gitu, sehingga menciptakan stabilitas gerakan terus mobilisasi gerakan itu terus berjalan dan tujuan bisa dijalankan dengan optimal gitu. Sederhananya ya, teman-teman tahu di himpunan itu ada bagian pendanaan, ada bagian internal gitu ya. Internal itu tugasnya adalah untuk merekatkan kader satu sama lain gitu. Kaderisasi juga. Ketika kaderisasi tidak berjalan maka akan putus gitu. Ini adalah sumber daya organisasional yang ada di dalam gitu. Maka bisa jadi ada bagian-bagian tertentu yang nggak ada. Misalnya dalam sebuah lembaga nggak ada kaderisasi. Mereka bingung gitu. Habis ini mau dilanjutkan kemana? Gitu. Itu adalah sumber daya organisasional. Gitu. Kemudian sumber daya sosiopolitikal. Ini berarti adalah jaringan. Bagaimana kemudian mereka mampu mengakses orang-orang tertentu, mereka bisa berjejaring dan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang mereka tahu akan memudahkan mereka ketika mereka menghadapi hal-hal tertentu. Agak jelas ya. Tapi aku kasih contoh adalah gerakan Wadas Melawan, yaitu orang-orang Wadas di Purworejo yang berusaha untuk melindungi lahan mereka yang akan ditambang untuk kepentingan batu kuari. Padahal itu adalah lahan pertanian mereka dan berusaha dilindungi bukan hanya sebagai lahan pertanian, tapi sebagai lahan tempat ruang hidup bagi mereka. Maka yang mereka lakukan adalah mengakses berbagai macam organisasi. Contohnya adalah konsorsium agraria, kemudian ada apa LBH Yogyakarta, kemudian ada beberapa pihak yang lain yang kemudian dimintai tolong untuk misalnya LBH Yogyakarta untuk melakukan pembahasan di ranah hukum gitu misalnya. Kemudian ada jaringan seni misalnya yang kemudian melakukan protes di seluruh Indonesia untuk meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat terhadap isu ini, bahwa ini isu ini ada gitu. Itu adalah masalah awareness gitu. Artinya uh, dan terlebih lagi ketika ada akses terhadap kekuasaan gitu. Misalnya ada pihak yang mendengarkan aspirasi masyarakat dari satu partai politik tertentu menyuarakan hal ini di DPR gitu misalnya, bahwa eksekutif telah melakukan represi terhadap masyarakat begini dan begitu, sehingga kemudian parlemen memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban eksekutif terhadap tindakan ini. Itu adalah satu leverage atau pengaruh yang sangat kuat sehingga uh, ada tekanan terhadap pihak yang tadi membuat kebijakan, membuat tindakan tersebut sehingga mereka akan melakukan gitu. Misalnya ada ancaman-ancaman tertentu atau kecaman-kecaman atau cara-cara mempermalukan pihak-pihak tersebut di publik gitu misalnya. Uh, Tujuannya adalah meningkatkan legitimasi, sehingga peluang institusional kerjasama itu memungkinkan ada tekanan yang lebih kuat terhadap si pembuat kebijakan untuk mengubah sikapnya itu tadi. Gitu. Eh, Kemudian ini contohnya adalah misalnya contoh sederhananya adalah ketika himpunan punya kerjasama dengan pihak lain, gitu. Itu akan sangat memudahkan. Kemudian di sisi lain adalah material. Ini mutlak. Organik gerakan sosial itu butuh butuh
butuh uang. Itu yang paling dasar gitu. Karena mereka akan berangkat, mereka perlu orang-orang yang perlu dukungan gitu. Misalnya orang mau demo ya butuh makanan gitu. Mereka perlu demo ya perlu melindungi dengan segala macam gitu. Karena secara terorganisir berarti ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang terkadang tidak teridentifikasi dalam bentuk individual. Misalnya adalah masker gitu ketika mau demo gitu. Ini juga berarti adalah logistik dan transportasi ketika mereka mau berangkat untuk riset gitu itu dibutuhkan lebih lanjut lagi. Mereka mau bertemu dengan stakeholder yang lain untuk misalnya meningkatkan pengaruh sehingga mereka perlu dana untuk transportasi gitu. Ini sangat masuk akal. Maka tidak mengherankan bahwa eh, satu organisasi itu akan juga di satu sisi membutuhkan sumber daya material. Dan ini tantangannya adalah eh, nanti kita akan bahas masing-masing ini akan berpengaruh sekali gitu. Oke, itu masuk akal ya. Kemudian yang satunya adalah sumber daya manusia atau SDM. Eh, Orang-orang di dalamnya, misalnya dalam satu gerakan itu kita punya satu orang yang punya kemampuan untuk orasi. Kita punya kemampuan orang untuk seorang pengacara. Kita punya orang yang punya kemampuan untuk eh, apa untuk melakukan riset gitu. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang berbeda yang dibutuhkan di dalam sebuah gerakan sosial. Gitu. Tanpa dukungan satu sama lain, tidak bisa berjalan dengan optimal mobilisasi ini. Gitu. Nah, kemudian eh, kalau ada satu pihak, maka kita nggak heran bahwa sebuah gerakan sosial atau organisasi-organisasi yang melakukan gerakan sosial itu akan membutuhkan hal-hal ini. Ketika satu nggak ada, mereka akan berusaha untuk mencari hal ini. Gitu. Dan kita bisa melihat kok kok ada satu organisasi yang timpang. Maka kita bisa melihat ada yang kurang dalam sumber daya yang ini. Gitu. Ada yang tidak optimal dalam sumber daya. Misalnya di himpunan ini klasik nih ya, biasanya material. Dan alat ini bisa digunakan untuk menjelaskan kenapa ada tindakan tertentu dari sebuah organisasi. Ini sangat masuk akal. Gitu. Eh, Bisa jadi ketika satu organisasi tidak memiliki dorongan moral yang kuat, eh, orang-orangnya nggak semangat. Kalau mereka nggak punya sumber daya sosiopolitikal, maka pengaruhnya nggak kuat. Gitu. Mereka tidak bisa mendorong tekanan dengan kuat. Material pun sama, mereka tidak bisa menjalankan aktivitas dan organisasional juga sama. Manusia juga sama, mereka tidak bisa mendorong perubahan yang signifikan karena ada orang-orang yang kurang. Nah, ini silakan coba teman-teman analisis. Ini bisa digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam himpunan mahasiswa misalnya. Atau di dalam BEM gitu misalnya atau di dalam kalau DPM sih mungkin modelnya agak beda ya. Tapi juga karena DPM juga organisasi ya, mereka saling berhubungan dengan satu sama lain. Kita juga bisa lihat apakah berfungsi dengan optimal atau tidak gitu dan di mana letaknya gitu. Tapi permasalahannya adalah terkadang ketika lemah masing-masing dari jenis sumber daya ini membutuhkan ada harga yang harus dibayar. Misalnya uh, sumber daya material itu berarti ada pendanaan dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak harus berasal dari dalam gitu. Nah, ini berarti bahwa ada ketergantungan terhadap pihak-pihak tertentu yang harus dituruti gitu. Hal yang sama dengan sosiopolitikal juga sama. Ada apa ada kekuatan politik yang juga bermain, ada dinamika politik yang juga bermain ketika misalnya sebuah gerakan sosial berusaha untuk mengakses jaringan-jaringan tertentu yang dekat dengan kekuasaan, maka biasanya ada harga yang harus dibayar gitu. Eh, Dalam hal moral dan kultural, dalam menggunakan identitas tertentu, maka mereka biasanya akan menggunakan mindset chauvinistik, yang artinya justifikasi kebenaran itu menjadi sempit, hanya berada pada kelompok-kelompok tertentu. Maka mereka akan cenderung menyalah-nyalahkan dan menjadikan kelompok lain sebagai musuh.
gitu. Itu contoh-contoh dari bagaimana masing-masing sumber daya ini sebenarnya akan memiliki kelemahan tertentu jika digunakan eh, dengan cara-cara tertentu juga gitu. Eh, ada beberapa contoh yang misalnya terjadi adalah tadi sentimen cebong kampret ya, kalau teman-teman ingat di tahun 2016 2017 itu menguat sangat kencang ketika ada pemilihan gubernur dan antara Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama, di mana orang-orang yang berafiliasi dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu kemudian diidentikan dengan kata cebong yang berasal dari C, ya. Dan itu sentimen yang sangat etnis gitu. Eh, eh, dan itu sangat diidentikan dengan dukungan terhadap etnis Tionghoa. Sementara kampret kemudian diidentikan dengan dukungan kepada orang-orang yang berafiliasi dengan Arab atau ke Arab-Araban gitu misalnya, karena apa eh, siapa Anies Baswedan cenderung seperti seorang Arab. Oke, oke. Dan eh, masalah yang lain yang juga terjadi adalah ketika ada ini terjadi dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ya. Sebagai gerakan sosial mereka membutuhkan material gitu, dan salah satu sumber material adalah tambang. Kenapa kemudian gerakan sosial seperti Nahdlatul Ulama mau mengambil izin usaha tambang? Karena mereka membutuhkan sumber daya material yang digunakan untuk gerakannya tadi gitu. Itu adalah salah satu logika kenapa kemudian Nahdlatul Ulama mau mengambil izin usaha tambang itu tadi. Jadi prinsipnya manusia itu bergerak secara rasional. Siapa yang mau masuk ke dalam gerakan tersebut adalah karena mereka berpikir ada keuntungan untung rugi ketika mereka masuk ke dalam organisasi tersebut, bukan hanya karena identitasnya. Mereka kemudian jika berhasil menggunakan sumber daya ini, mereka akan bisa menciptakan peluang politik untuk mencapai tujuannya itu tadi. Gitu. Contohnya adalah gerakan melawan revisi UU Pilkada ya, yang dulu tahun 2023 ya kayaknya ya, eh eh, 2024 ya. Ada koordinasi, ada sumber daya koordinasi dan organisasi di mana gerakan ini didorong oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai kota. Ada dukungan elit politik, salah satunya adalah dari Partai PDIP ya. Kemudian ada eh, dukungan terhadap apa namanya orang-orang yang melakukan demo ini tadi. Di media ini adalah hasil dari sumber daya sosiopolitikal dan manusia keahlian, sehingga ada framing peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK yang kemudian menjadi menyebarkan awareness atau kesadaran, sehingga ada memanfaatkan sumber daya komunikasi itu tadi. Ini bisa sangat apa mudah diterapkan. Teman-teman bisa ini bisa membantu teman-teman untuk menganalisis apa sih sebenarnya yang kurang di dalam sebuah gerakan sosial, atau kita bisa menjelaskan kenapa gerakan-gerakan sosial melakukan tindakan-tindakan tertentu gitu. Oke, itu saja kira-kira, dan silakan coba identifikasi gerakan sosial seperti apa ya yang ada di sekitar saya gitu, bahkan di kehidupan sehari-hari kita gitu. Terima kasih untuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.